Kasihan anak kecil yang di depan itu. Indonesian supporter, and like this, I'm scared from the loud for the Indonesian sport, and. Indonesia tuh nggak takut sama siapapun, polisi pun nggak takut. Kita orang Arab kalau lihat di jalan polisi, kita langsung bilang udah sana aja lah, kita pura-pura rapi. Ribuan supporter berpakaian merah putih berdiri di bawah terik matahari gurun. Suara takbir dan yel-yel, Garuda di dadaku, menggema di antara tembok stadion yang dijaga ketat aparat. Mereka bukan datang untuk perang, tapi untuk membela kehormatan negeri. Namun siapa sangka, keberanian mereka justru menggetarkan hati dunia dan mengubah pandangan tentang arti sejati dari perjuangan. Indonesia tuh enggak takut. Enggak takut sama siapapun. Polisi pun enggak takut. Itulah kata yang menggema dari bibir-bibir para supporter Garuda di tanah Arab. Sementara orang-orang di sana terbiasa menunduk ketika berhadapan dengan aparat, orang Indonesia justru tersenyum. Bukan karena menantang, tapi karena mereka datang dengan keyakinan dan keberanian yang lahir dari cinta pada merah putih. Dikira orang Indonesia tak punya nyali. Namun dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah membalikan semua pandangan itu. Dunia menyaksikan sendiri bagaimana supporter Indonesia menjebol pengamanan ketat Arab Saudi demi satu hal, melihat tim kesayangannya bermain dan berdiri untuk bangsanya. Namun sebelum kita lanjut ke kisah luar biasanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, ayo tekan dulu tombol subscribe-nya. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian bukan cuma mendukung channel ini, tapi juga mendukung semangat bangsa yang besar ini. Terima kasih buat kalian yang sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kandas sudah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak membuat langkah Garuda harus berhenti di putaran keempat. Namun dunia justru tidak membicarakan soal kekalahan itu. Sorotan tertuju pada hal lain, keberanian dan solidaritas luar biasa dari para supporter Indonesia. Ribuan supporter datang dari berbagai penjuru Timur Tengah. Dari Jeddah, Riyadh, Doha, Dubai, bahkan ada yang menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk berdiri di tribun, menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, pertandingan itu mungkin tidak akan membawa Indonesia ke Piala Dunia, tapi bagi mereka, keberanian hadir dan mendukung langsung adalah kemenangan tersendiri. Pengamanan di Stadion King Abdullah Sport City dikenal ketat. Tak ada yang bisa masuk tanpa izin resmi. Tapi malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Ribuan supporter Indonesia menerobos pagar besi, bukan untuk membuat rusuh, tapi karena cinta pada negaranya lebih kuat dari rasa takut. Video detik-detik itu viral di media sosial. Suara yel-yel, Garuda di dadaku, menggema keras, menembus barikade polisi dan bergema hingga ke dalam stadion. Para petugas Arab Saudi terlihat kewalahan menghadapi gelombang manusia berseragam merah putih. Bahkan salah satu media Timur Tengah menulis, hanya supporter Indonesia yang berani melawan sistem. Kata, berani, kini menjadi identitas baru mereka di mata dunia. The Sun Sports menulis, Courage has no border, keberanian tidak mengenal batas. Dan keberanian itu kini punya wajah. Wajah supporter Indonesia. Mereka menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, dilarang masuk, dialihkan ke pintu lain, tapi tidak menyerah. Mereka bertahan. Mereka bernyanyi. Dan ketika gerbang dibuka, mereka melangkah masuk dengan kepala tegak. Beberapa di antara mereka bahkan membawa anak kecil, mengenakan baju timnas lengkap dengan bendera kecil di tangan. Sebuah simbol bahwa keberanian ini bukan hanya milik generasi tua, tapi juga diwariskan kepada yang muda. Ketika pagar besi akhirnya roboh dan ribuan orang masuk, banyak yang mengira akan terjadi kekacauan besar. Tapi justru sebaliknya. Supporter Indonesia tetap tertib, tetap bernyanyi, tetap menjaga ketenangan. Mereka hanya ingin satu hal, berdiri di tribun, menyanyikan Indonesia Raya. Dan ketika lagu itu dikumandangkan, stadion bergemuruh. Tak ada yang bisa menahan air mata. Di tengah sorotan lampu dan kamera, bendera merah putih berkibar tinggi, di tanah orang, tapi dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Namun keberanian itu tidak berhenti di Jeddah. Ketika timnas Indonesia bertanding melawan Irak, semangat supporter itu kembali membara. Mereka tahu laga itu berat, tapi mereka tetap hadir, tetap bernyanyi, tetap menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah sendiri. Namun di laga itu pula lahir kontroversi besar. Wasit asal Cina, M.A. Ning, menjadi sorotan dunia setelah membuat serangkaian keputusan aneh yang merugikan timnas Indonesia. Kelvin Verdong yang jelas menang duel malah diganjar kartu kuning. Ulah Romeni yang dijatuhkan keras,
hanya berbuah peringatan ringan untuk pemain Irak. Dan puncaknya, Kevin Dix dilanggar, tapi justru dianggap pelaku pelanggaran. Dunia pun bertanya-tanya, ada apa dengan MA Ning malam itu? Tribun meledak. Suporter Indonesia marah, tapi mereka menyalurkan kemarahan itu lewat nyanyian dan seruan. Kami tidak datang untuk rusuh. Kami datang untuk bangsa kami, teriak salah satu suporter muda. Ucapannya direkam kamera dan menjadi simbol perlawanan. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut stadion. Suara mereka mengalahkan riuh penonton Irak. Dunia melihat bagaimana bangsa yang kalah skor, tapi menang dalam semangat. Media asing ramai-ramai mengulas keberanian itu. Fox Sports Asia menulis, Indonesia robbed by the referee, but their fans win the world's respect. Mereka kalah di papan skor, tapi menang di hati dunia. Bahkan setelah laga berakhir, ratusan suporter berkumpul di luar stadion. Mereka bernyanyi, "Tanah Airku," sambil meneteskan air mata. Bukan tangis kekalahan, tapi tangis kebanggaan. Video itu menyebar cepat di seluruh dunia. Komentar bermunculan, inilah semangat Asia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, ESPN dan Al Jazeera menulis laporan khusus tentang fenomena The Fearless Fans of Indonesia. Dunia akhirnya memberi gelar itu, supporter tak kenal takut dari Asia Tenggara, julukan yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian melawan segala keterbatasan. Bahkan beberapa aparat Arab Saudi yang awalnya tegas kini justru salut. Dalam satu video, seorang petugas mengatakan dengan bahasa Arab, "Kami belum pernah melihat supporter seperti kalian. Kalian datang dengan hormat, tapi juga dengan nyali." Pernyataan itu menjadi viral dan semakin memperkuat citra supporter Indonesia di mata dunia. Mereka bukan sekadar penonton, tapi simbol moral bangsa. Ketika timnas kembali ke tanah air, ribuan orang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka tak marah, tak mencaci. Mereka hanya berteriak, "Kami bangga." Pemandangan itu membuat banyak orang menangis haru. Karena disitulah terlihat bahwa cinta sejati tidak diukur dari hasil, tapi dari ketulusan mendukung tanpa syarat. Dan malam itu, Indonesia tidak pulang sebagai pecundang. Mereka pulang sebagai pahlawan, karena telah menunjukkan arti keberanian sesungguhnya. Kisah ini akan dikenang lama. Tentang bagaimana di Jeddah dan Baghdad, dunia menyaksikan supporter yang tidak takut pada siapapun, bahkan pada sistem yang mencoba menekan mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta pada negara bisa lebih kuat dari pagar, aturan, dan keputusan wasit. Kini, setiap kali bendera merah putih berkibar di tribun luar negeri, dunia tahu satu hal. Di baliknya ada keberanian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa dilupakan. Dan mungkin, dari sanalah dunia akan selalu mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keberanian, hidup dari semangat, dan tak akan pernah tunduk pada ketidakadilan. Karena selama Garuda masih punya sayap, ia akan terus terbang, meski badai menghadang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe agar semangat merah putih ini terus hidup. Karena kita bukan sekadar penonton, kita adalah bagian dari kisah besar bernama Indonesia.